Reporter Titah TV menayangkan secara langsung upacara ziarah ke makam pahlawan Tanah Abang Pali. Pembacaan sejarah ringkas Rakyat Marga 4 Petulai Curup oleh Bapak Hairul Saleh. Melawan penduduk militer penjajah Belanda di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Pada tahun-tahun terakhir kali penjajah Belanda di Indonesia, kebangkitan gerakan pemuda yang bersemangat mendirikan negara Indonesia merdeka semakin hangat. Beberapa pemuda di kawasan Marga 4 Petulai Curup juga nampak terimbas dengan bergabung maupun mendirikan kesatuan gerakan pemuda Syarikat Islam, Ansor, dan atau gerakan yang motif nasional lainnya. Setelah mendengar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan beberapa orang militan berani dari 10 desa dengan penduduk seluruhnya kurang dari 7.000 jiwa membentuk kesatuan gerakan pemuda di antara pemuda-pemuda militan dari Marga 4 Petulai Curup. Tercatat 60 orang pemuda memasuki pusat latihan militer di Tebet Agung yang diselenggarakan oleh Batalion Mobil Brigader pertempuran di bawah pimpinan Mayor Dani Effendi. Gerakan aksi militer Belanda tahun 1947 tidak dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia umumnya yang mengoyak-ngoyak harta dan jiwa manusia di daerah Kabupaten Muara Enim khususnya, termasuk di wilayah Marga 4 Petulai Curup yang sekarang ini disebut Kecamatan Tanah Abang. Desa Modong, Lautan Api. Pada hari malam ketiga di bulan Ramadan tahun 1947, konvoi kapal militer motor militer Belanda melalui Sungai Lematang Beraya masuk ke Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang. Gabungan pemuda-pemuda pejuang dari Marga Sungai Ratan, Marga 4 Petulai Curup, Marga 4 Petulai Dangku, dan Kesatuan Polri Sektor Modong bersama Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat Karangenda menghadang dari kiri kanan daratan Sungai Lematang. Drone minyak tanah, solar, bensin dibakar dan dihanyutkan, ditaburkan di seluruh permukaan air Sungai Lematang, sehingga membuat seluruh permukaan sungai di Desa Modong laksana lautan api. Dalam kondisi yang setidak-tidaknya membuat terhadang gerak maju konvoi kapal motor militer Belanda, sehingga membuat beringas suara rentetan tembakan dari kapal motor ke arah daratan kiri dan kanan Sungai Lematang di rantau Modong yang terkenal panjang di daerah ini. Dengan semangat tinggi pekik pemuda pejuang dengan keberanian yang tak gentar memuntahkan peluru senjata dari daratan ke arah kapal motor agresor militer penjajah Belanda. Satu-satunya senjata ampuh yang diunggulkan diharapkan benar menjadi kenyataan. Setelah tidak henti-hentinya peluru meluncur dari senjata anti pesawat udara yang dipindahkan ke kapal motor sehingga sebuah kapal motor militer Belanda kandas tenggelam ke dasar Sungai Lematang di laut Desa Modong. Setelah pagi hari datang muncul pesawat udara militer Belanda dari arah Palembang mengawal konvoi kapal motor yang selamat bergerak maju sampai ke Desa Pandan, di mana agresor militer penjajah Belanda mendirikan markas dan mendatangkan bala bantuan. Dari markasnya di Desa Pandan, militer Belanda mengadakan penangkapan, penahanan, pemaksaan, bahkan melakukan pembunuhan. Sejumlah tahanan yang ditawan diantaranya dievakuasinya ke markasnya di Prabu Muli. Antara lain Abdullah Sulaiman, Komandan Polisi Sektor Modong, bersama Hafia binti Abdul Hasim, Desa Dangku, dan Asofa, Pasira Kepala Marga 4 Petulai Dangku, Cemat Pasira Kepala Marga 4 Petulai Curup. Dan selanjutnya dari tahanan markas Desa Pandan, setelah disekap beberapa minggu dievakuasinya ke markasnya di pendopo antara lain Haji Abdul Hamid, Mas Teguh bin Haji Arsad, dan Ki Agus Saleh atau Cialeh yang dikenal rakyat selaku Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPRI Barisan Pelopor Rakyat Indonesia Marga 4 Petulai Curup.
sedangkan meninggal dunia ditembak mati oleh militer Belanda di tahanan di desa Pandan, masing-masing Burdan dan Ihun, yang selaku ketua BPRI Dusun Pandan dan Dusun Serupi, Marga 4, Petulai Curug. Korban-korban keganasan Belanda di Modong dan Pandan diangkut dan diserahkan kepada dusun atau desa atau kesatuan masing-masing. Tanah Abang, Hujan Pelor. Setelah beberapa hari pasukan Serdadu militer Belanda di Pandan dan mendapatkan tambahan perlengkapan dari Palembang, sebagian meneruskan rencananya menyapu pertahanan perlawanan pemuda-pemuda Marga 4 Petulai Curug. Konvoi kapal motor militer Belanda yang mendaratkan mobil-mobil baja di Pelabuhan Raja di bagian ilir desa Muara Sungai disambut pemuda-pemuda pejuang dengan tembakan senapang kecepek dari kiri kanan jalan yang dilewatinya. Pasukan mobil-mobil baja sempat terhadang hampir setengah hari menghadapi perlawanan pemuda-pemuda membuat hambatan, merobohkan pohon kayu baik ke tengah jalan raya dan sekitarnya. Sedangkan militer yang berada di dalam mobil baja tak ada keberanian keluar dari mobil baja karena tembakan perlawanan cukup gencar dan ramai. Kawasan Simpang 4 Jalan Raya ke Desa Tanah Abang dijaga oleh pemuda dari Marga 4 Petulai Curug, dan di sisi jalan raya Tanah Abang Desa Purun dijaga oleh pemuda-pemuda dari Marga Penukal Kecamatan Penukal Abab. Pengawalan pesawat udara militer Belanda yang telah diperkirakan tidak beberapa lama lagi datang muncul langsung menghujankan pelor dari kiri, pelor baik di sekitar Simpang 4 berulang-ulang, sehingga mobil-mobil baja lolos dan sekitar jalan raya Tanah Abang ke arah Pendopo Talang Ubi tidak tertinggal mengalami hujan pelor pesawat terbang militer penjajah itu. Di antara korban-korban kena terjang peluru senjata Belanda yang meninggal dunia di tempat: 1. Haji Barohal asal desa Muara Sungai diterjang pelor dan meninggal dunia di semak belukar pinggir Sungai Lematang di Pelabuhan Raja. 2. Mahidin alias Konci didapati meninggal dihantam pelor di perlindungan onggokan tanah Tebat Sawah bersama kecepeknya. 3. Rohasan meninggal dunia dikoyak-koyak pelor militer Belanda di sekitar Talang Manis, Tanah Abang. 4. Arsad pemuda asal desa Tanah Abang di tengah semak belukar hutan kayu karet, tidak beberapa jauh dari jalan raya antara Talang Manis dan pemukiman desa Tanah Abang, meninggal dengan lubang-lubang pelor menembus badannya. Sedangkan korban di sisi jalan raya Tanah Abang Desa Purun hanya diketahui ceceran dan tumpukan darah yang telah membeku. Di sana sini, di sekitar hutan, korban langsung dilarikan ke Satuan Pemuda Marga Penukal Abab. Selain korban diterjang pelor di antara pejuang yang ditahan di pendopo beberapa minggu pemuda pejuang, Mas Teguh bin Haji Arsad, setelah badannya hancur dikirim kembali ke Tanah Abang, dan sayang tidak terbantu, langsung menghembuskan napas terakhir kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri kepahlawanan melawan penjajah Belanda: tidak suatu bentuk yang dapat diukir dilukis bagaimana rasa cinta dan kasih terima kasih kami kepada pengorbanan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya doa yang bisa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diterima amal bakti dan diampuni semua dosa-dosa mereka para pahlawan. Sebagai ciri monumen pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, maka di tahun 1954, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-9, rakyat bersama pemuka-pemuka dan Kepala Marga 4 Petulai Curug, Pasira Abdul Rahman Muid, berupaya mengumpulkan kerangka-kerangka jenazah pemuda pejuang dari Marga 4 Petulai Curug untuk ditempatkan kembali pada suatu lahan dari Marga 4 Petulai Curug, untuk ditempatkan kembali pada suatu lahan yang sederhana namun seyogyanya mulia dalam hati sanubari bangsa yang ditinggalkan. Adapun langkah pengumpulan dan pemakaman kembali kerangka para syuhada pejuang Marga 4 Petulai Curug hingga akhir ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-53 yang lalu,
1. Yang terhormat Bapak Burdan almarhum asal dari Desa Pandan. 2. Yang terhormat Bapak Ihun almarhum asal dari Desa Serupi. 3. Yang terhormat Bapak Haji Barohal almarhum asal dari Desa Muara Sungai. 4. Yang terhormat Bapak Mahidin Alis Kunci almarhum asal dari Desa Tanah Abang. 5. Yang terhormat Bapak Roh Hasan almarhum asal dari Desa Tanah Abang. 6. Yang terhormat Bapak Arsad almarhum asal dari Desa Tanah Abang. Sedangkan yang terhormat Bapak Mas Teguh bin Haji Arsad almarhum, menurut informasi dari sanak keluarga almarhum, masih di pemakaman keluarganya di pemakaman umum Desa Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang. Risalah sejarah Usai ringkas pembacaan rakyat para Marga sejarah 4 Petuai pahlawan Curug Marga 4 Petulai yang melawan sekarang penduduk berganti nama militer menjadi penjajah Belanda Kecamatan Tanah di Abang. wilayah Acara Kecamatan Tanah dilanjutkan Abang. tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Abang Pali. Ketua rombongan diikuti oleh seluruh peserta upacara dengan diiringi lagu gugur bunga. Reporter Titah TV, Rado El melaporkan. Audio